Halo bung-bung semua, baiklah, ayo kita lanjutkan lagi series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kita sudah memasuki episode ke-69. Kita sudah memasuki agenda sidang ke-9 yang berlangsung pada hari Sabtu, 8 Oktober 1966. Pada persidangan ini mulai didengarkan keterangan dari Pangkorut dan juga dari mantan Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Omar Dhani. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Bung-bung harus juga menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, aksen, atau logat dari pembacaan ini tidak sama persis dengan sidang sebenarnya kala itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara saja. Mahkamah Militer Luar Biasa bersidang di tempat yang sama dengan susunan tetap seperti sidang ke-1 pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 1966 pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua dan sesudahnya tertuduh dibawa masuk ke ruangan sidang dengan penjagaan baik dan lepas dari segala ikatan. Pula telah hadir auditor dan pembela sebelumnya. Ketua mempersilahkan tertuduh untuk mengambil tempat kursi bagian belakang dan selanjutnya mempersilahkan auditor untuk menghadapkan saksi Kolonel Udara Ashadi Cahyadi. Auditor memberitahukan bahwa saksi Kolonel Udara Hadi Cahyadi ini berhubung sedang melakukan tugas negara di Irian Barat sesuai dengan perintah Menteri Perhubungan Republik Indonesia, tidak dapat hadir dalam persidangan, maka diajukan keterangan di bawah sumpah untuk menguatkan keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam berita acara bagi kesaksian dalam perkara ini. Auditor membacakan surat perintah Menteri Perhubungan dalam rangka penugasan Kolonel Udara Ashadi Cahyadi di Irian Barat, dan selanjutnya ketua memerintahkan panitera untuk membacakan berita acara pemeriksaan terhadap saksi ini. Pembacaan mana berbunyi sebagai berikut. Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban Tim Pemeriksa Pusat Pro Justisia. Berita acara pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 1966. Kami bernama Tahir, pangkat Letnan Kolonel CPM NRP 12766, jabatan perwira pelaksana tim pemeriksa pusat, dan Durmawel Ahmad, sarjana hukum, pangkat Letnan Kolonel CKH NRP 12500, jabatan kepala bagian 3 penuntutan atau auditor pada staf Otjen Angkatan Darat. Lanjumin Rahman, jaksa pada Kementerian Kejaksaan. Ketiga-tiganya adalah anggota tim pemeriksa pusat berdasarkan surat keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia yang mengaku bernama Ashadi Cahyadi, pangkat Kolonel Udara NRP 464621, jabatan terakhir Pangkorut 6, Jawa Barat, agama Islam. Atas pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa, ianya, Ashadi Cahyadi, memberikan jawaban sebagai berikut. Apakah saudara untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini ada merasa sehat badan maupun pikiran? Saya ada dalam keadaan sehat badan dan pikiran. Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo dan atau Dr. Subandrio? Tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah. Bila dan di mana saudara mendengar atau mengetahui tentang adanya Dewan Jenderal akan melakukan coup? Pada bulan Juli 1965 bertempat di kantin perwira Husin Sastra Negara di Bandung
yang diberikan dalam rangka briefing oleh pejabat Dirintel Auri, Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo, di mana ia menerangkan situasi politik dalam negeri dan kesehatan pribadi kepala negara. Briefing tersebut dihadiri perwira-perwira Staf Korut Jabar dan Kopau, Komando Pertahanan Pangkalan Udara. Setelah briefing sebagai tuan rumah, pada waktu itu kami menanyakan kepada Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo apakah tentang isi briefing tersebut. Heb Jenite Vergoch, dijawabnya tidak, telah cukup bukti diantaranya dokumen yang terdapat di rumah Bill Palmer, yang dimaksud adalah dokumen Gilchrist. Adapun isi briefing mengenai situasi politik dalam negeri antara lain, Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo menerangkan bahwa apabila terjadi sesuatu dengan atau atas kesehatan dari kepala negara, maka Dewan Jenderal akan berbuat sesuatu. Apakah waktu dalam prolog G30 SPKI itu Laksamana Madya Omar Dhani ada memberikan keterangan-keterangan kepada saudara tentang kegiatan PKI dan atau Dewan Jenderal? Tidak mengenai Dewan Jenderal, tetapi pernah menceritakan akhir Agustus permulaan September 1965 di Bandung tentang kegiatan atau pembicaraan beberapa tokoh PKI dengan dia, Laksamana Madya Omar Dhani. Antara lain isinya dikatakan bahwa beberapa tokoh PKI tersebut menyatakan bahwa mereka hanya mempunyai harapan satu-satunya terhadap beliau, Laksamana Madya Omar Dhani, apabila terjadi sesuatu dengan diri kepala negara. Laksamana Madya Omar Dhani mengatakan pula bahwa tidak pihak KOM tidak akan berbuat sesuatu apabila hal sesuatu mengenai diri kepala negara itu terjadi, bahwa hanya ini telah disampaikan oleh tokoh-tokoh PKI tersebut kepada Laksamana Madya Omar Dhani sebagai jaminan mereka. Apakah ada sumber yang lain lagi di mana saudara mengetahui tentang Dewan Jenderal? Tidak ada. Apakah ada yang lain yang akan saudara terangkan lagi? Sementara tidak ada. Setelah berita acara pemeriksaan dibacakan kembali kepada yang diperiksa, Ashadi Cahyadi sebagai saksi, maka ianya saksi tetap pada keterangan yang semula, dan untuk memperkuat keterangan yang telah diberikannya itu, maka dibubuhkan tanda tangan seperti di bawah ini. Selesai panitia membacakan berita acara pemeriksaan seperti tersebut di atas, ketua menanyakan kepada pembela apa akan membaca berita penyumpahan terhadap saksi Kolonel Udara Ashadi Cahyadi tersebut di atas. Pertanyaan mana dijawab oleh pembela bahwa tidak memerlukan. Pada tertuduh, ketua menanyakan apakah akan memberikan komentar terhadap berita acara. Berita acara tersebut di atas dijawab oleh tertuduh dengan tidak ada. Selanjutnya, atas perintah ketua, auditor menghadapkan saksi Omar Dhani ke depan sidang, dan atas pertanyaan ketua, saksi mengaku bernama Omar Dhani, lahir di Solo pada tanggal 23 Januari 1924. Pekerjaan terakhir Menteri Panglima Angkatan Udara. Alamat terakhir Jalan Wijaya nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta. Agama Islam. Kenal dengan tertuduh. Tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tertuduh. Bersedia menjadi saksi dan bersedia pula disumpah untuk itu. Selesai ketua melakukan penyumpahan terhadap saksi ini, pemeriksaan dilanjutkan dengan pertanyaan oleh ketua. Pertanyaan mana dijawab oleh saksi sebagai tertera di belakang masing-masing pertanyaan. Sebelum saya mulai dengan pemeriksaan, ingin diketahui lebih dahulu apakah masih berpangkat Laksamana ataukah sudah memperoleh keputusan pemberhentian? Selama sudah memperoleh keputusan pemberhentian. Ya, ini hanya untuk mempermudah cara abspreken. Apakah saya harus menyebut Laksamana? Tetapi oleh karena sudah diberhentikan, dengan sendirinya cukup saya sebutkan saudara Omar Dhani. Kapan atau bila mana kira-kira
untuk pertama kali saudara mendengar persoalan Dewan Jenderal? Untuk pertama kali kira-kira bulan April. Bulan April 1965, kira-kira dari siapa didengarnya? Dari Jenderal Suparjo. Di mana mendengarnya? Pada suatu pertemuan resmi atau di rumah saudara? Di rumah. Di rumah saudara? Ya, berarti Suparjo ini datang berkunjung di rumah saudara. Disampaikan sebagai berita ataukah baru berbentuk desas-desus waktu itu? Sebagai desas-desus. Bagaimana pemberitahuannya? Kira-kira masih ingat bahwa di dalam Angkatan Darat ada yang dinamakan Dewan Jenderal dan yang menentukan kebijaksanaan dalam angkatannya itu. Menentukan kebijaksanaan. Apakah kecuali persoalan menentukan kebijaksanaan juga diberitahukan hal-hal lain mengenai Dewan Jenderal ini? Tidak. Diberitahukan juga sumbernya. Dari mana dia mendengar persoalan ini? Tidak. Tidak. Masihkah saudara ingat bahwa saudara sebelum ini telah pernah diperiksa? Masih ingat? Masih. Diperiksa oleh tim pemeriksa pusat? Ya. Masih ingatkah jawaban-jawabannya yang diberikan pada pemeriksaan itu? Kira-kira masih ingat? Kalau masih ingat, oleh karena agak berbeda jawaban itu, ingin saya tanyakan mana yang sebenarnya yang benar. Di dalam rangka pertanyaan yang pertama, saudara memberikan jawaban sebagai berikut. Saya telah menerima laporan penjelasan dari Brigjen TNI Suparjo tentang Dewan Jenderal dan tidak adanya kepuasan bawahan dalam Angkatan Darat. Apakah cara ini memang juga benar diberitahukan? Dus, kecuali bahwa mengenai Dewan Jenderal itu adalah suatu dewan menilai kepangkatan tadi. Apakah juga memang diberitahukan bahwa ada rasa kepuasan? Ya, apakah berita-berita mengenai rasa ketidakpuasan ini dihubungkan dengan adanya Dewan Jenderal itu? Ada hubungannya cerita ini? Ada. Ada dalam hubungan apa diceritakannya itu? Ketidakpuasan itu disebabkan karena dalam hubungannya dengan Dewan Jenderal, berita mengenai adanya rasa ketidakpuasan di antara bawahan ini, apakah ada hubungannya dengan cerita Dewan Jenderal itu tadi? Ketidakpuasan itu karena bawahan itu kurang puas dengan kebijaksanaan daripada atasannya, lalu ditampung oleh Dewan Jenderal ini. Dewan Jenderal ini dikabarkan bahwa Dewan Jenderal ini menentukan kebijaksanaan dalam Angkatan Darat. Menentukan kebijaksanaan daripada Angkatan Darat. Jadi beberapa bawahan ini tidak setuju atau tidak puas dengan Dewan Jenderal ini. Maksudnya begitu? Ya, betul. Ya. Apakah juga mendengar personalia daripada Dewan Jenderal ini terdiri dari siapa saja? Personalia ini? Ya, disebutkan juga oleh Suparjo itu